Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah mau coba membagi ya tentang pengukuran panjang dengan beberapa alat ukur ya. Ini adalah materi di bab 1 ya, pengukuran panjang. Ya, besaran dan pengukuran, masih ingat ya, panjang itu adalah salah satu besaran pokok yang satuannya adalah meter. Nah ya, sentimeter itu masih satuannya, tapi sesuai dengan satuan internasionalnya, panjang itu satuannya adalah meter ya. Tetapi alat ukur pada pengukuran panjang ya, alat ukur pada pengukuran panjang itu ada beberapa macam. Yang paling umum yang kita ketahui itu yang pertama penggaris. Tuh. Ya. Penggaris itu biasa satuannya sentimeter ya, kebanyakannya. Karena penggaris itu biasanya untuk mengukur benda-benda yang memang kecil atau terpegang oleh tangan kita ya. Kemudian ada yang namanya meteran ya. Nah, meteran ini biasanya satuannya meter ya, untuk mengukur seperti panjang meja dan lain sebagainya. Nah, yang paling asing mungkin bagi kalian ya, yang tidak ada biasanya tidak ditemukan di kehidupan sehari-hari, itu adalah jangka sorong ya, jangka sorong dan juga mikrometer skrup. Nah, hari ini kita akan bahas lagi tentang ini ya, jangka sorong dan mikrometer skrup. Jangka sorong itu alat ukur yang seperti apa sih? Maaf ya. Jangka sorong. Nah, jangka sorong ini alat ukur yang bisa mengukur diameter ya. Diameter suatu benda yang notabene kecil ya, kecil, baik yang dalam, diameter dalam ataupun diameter luar, itu bisa diukur. Contohnya seperti diameter pada pensil, nah, atau pada baut, itu bisa diukur dengan yang namanya jangka sorong. Satuan jangka sorong itu adalah sentimeter ya. Jadi kalau mengukur menggunakan jangka sorong nanti hasilnya sentimeter. Misalnya mengukur diameter luar pada pensil itu dihasilkan 2 cm. Nah ya, hasilnya sentimeter. Nah, kemudian apa itu mikrometer skrup? Nah ya, mikrometer skrup, kalau jangka sorong mengukur diameter, mikrometer skrup juga bisa mengukur yang namanya diameter. Tuliskan. Mikrometer skrup itu juga bisa mengukur yang namanya diameter ya. Tapi biasanya diameter yang diukur oleh mikrometer skrup ini adalah diameter benda-benda yang lebih kecil. Kenapa yang lebih kecil? Karena satuannya sudah ke milimeter. Milimeter itu di bawah sentimeter ya. Ingat, km, hm, dam, meter, kemudian dm, cm, milimeter. Nah ya, itu kucing hamil dalam mobil Desi Centil mondar-mandir kayak gitu kan ya. Nah, karena lebih kecil satuannya milimeter, maka dia bisa mengukur diameter yang lebih kecil. Selain itu, keunggulan dari mikrometer skrup itu juga dia bisa mengukur yang namanya benda-benda tipis. Nih contohnya seperti ketebalan kertas. Ya, ketebalan kertas, satu kertas itu tidak bisa diukur yang namanya dengan penggaris ya. Ketebalan keras dengan penggaris itu nggak bisa. Nah, bisanya pakai apa? Bisa menggunakan namanya mikrometer skrup karena ketelitiannya satuannya itu sampai milimeter dan memiliki ketelitian ya
0,01. Ini ketelitiannya ya. Nah, ini adalah perkenalan mengenai jangka sorong dan micrometer screw ya. Jadi perbedaannya, kalau jangka sorong itu dalam satuan cm, kalau micrometer screw itu dalam satuan milimeter. Berarti jangka sorong bisa mengukur diameter benda kecil atau diameter dalam dan luar, sedangkan micrometer screw bisa mengukur diameter yang lebih kecil dan bisa mengukur yang namanya ketebalan kertas. Itu perbedaannya ya. Dua-duanya sama-sama bisa mengukur diameter. Nah, sekarang kita lanjut ke cara pengukurannya ya. Gimana sih cara baca pengukuran dari jangka sorong? Ya. Cara mengukur menggunakan jangka sorong. Ini yang akan kita bahas. Karena kemarin banyak yang nanya, jadi dibuatkan tontonan ini ya untuk bisa diulangi besok, karena besok kita akan ujiannya ya. Hari ini di-share tentang materi ini. Nah, cara mengukur jangka sorong kita tambahkan dulu. Jangka sorong. Nah, ini ya. Nah, cara membaca jangka sorong ya. Skala pada jangka sorong itu ada 2. Ini skala utama ya. Yang bawah adalah skala Nonius. Artinya skala ketelitiannya yang bawah. Cara pembacaannya adalah di Nonius itu ada angka 0 di sini. Nah, cara melihat skala utama ya. Yang pertama, lihat skala utama dulu ya. Cara melihat skala utama yaitu lihat yang sejajar dengan 0. Ini kan ada 0 ya di sini ya. Yang sejajar dengan 0 berapa? Angka berapa di sini? Kalau ini 2, ke sini 3, berarti ini 2,1, 2,3, 2,4, 2,5 begitu kan? Nah, cara lihat utama, lihat yang sejajar dengan 0. Kita tulis ya. Utama itu lihat sejajar 0 ya, lihat yang sejajar dengan 0. Berapa? Karena ini enggak ada yang sejajarnya ya kan, tidak ada garis lurusnya, maka lihat garis sebelumnya. Garis sebelumnya itu ada di angka 2,1. Berarti utamanya 2,1. Lihat sejajar dengan 0 atau sebelum. Ya, sebelum 0. Jangan setelahnya. Kalau setelah kan 2,2. Itu salah, tapi sebelumnya. Ini ya yang merah ini, 2,1. Nah, kemudian yang kedua, lihat Nonius. Nah, cara melihat Nonius, cari yang membentuk garis lurus. Nih, artinya dari Nonius ya, dari Nonius ke utama itu lurus garisnya. Di sini sudah ada tuh ya, terbentuk garis lurus. Angka berapa ini? 0, 1, 2, 3. Berarti angka 3. Noniusnya 3. Seperti biasa, pengukuran pada jangka sorong memiliki rumus. Ini yang harus kalian pahami ya, rumusnya. Maaf. Rumusnya adalah utama ditambah dengan Nonius dikali 0,01. Utamanya tadi berapa? 2,1. Tulis lagi. 2,1 ditambahkan Noniusnya berapa? 3. Tambah 3
kalikan dulu 3-nya dengan 0,01. Tulis lagi 2,1. Ini tinggal kalian kalkulatorkan ya. 3 kali 0,01, 3 dikali 1 adalah 3. Maka tulis lagi 0,03. Tinggal ditambahkan ya. Penambahannya kalian boleh gini. Karena ini koma berarti harus disamain komanya. Posisi koma itu harus disamain. Oh, ini di sini koma. Di depan koma ada 0. Di belakang koma ada 0,3. Nah, tambahin 3, 1, 2, hasilnya 2,13. Satuan pada jangka sorong adalah sentimeter. Seperti itu ya. Mudah, sangat mudah. Jadi yang pertama kali adalah kalian lihat skala utamanya. Cara melihat skala utama, lihat yang sejajar dengan 0 atau sebelum 0. Ini sebelum ini 0. Nih yang sejajar dengan 0 kan nggak ada. Nah sebelum 0-nya ada 2,1. Lihat yang kedua, lihat skala nonius. Cara melihat skala nonius, lihat yang membentuk garis lurus. Artinya dari skala utama sama skala nonius itu membentuk yang namanya garis lurus. Di sini yang membentuk garis lurus itu adalah nomor dari 0, 1, 2, 3. Nomor 3. Kemudian rumus dimasukkan ke rumus. Rumusnya adalah utama ditambah nonius dikalikan dengan 0,01 ya. Tinggal masukin angkanya 2,1 tambah 3 kali 0,01. Ini dulu ya, yang dalam kurung dulu dikalikan. Kalikan 3 kali 0,01, 3 kali 1, 3. Tinggal ditulis ulang 0,01-nya diganti dengan 3 karena 1 kali 3, 3. Berarti 0,03. Tinggal ditambahkan. Penambahan koma berarti posisi koma ini harus sama. Ya, kalau ini 2,1, tulis lagi komanya di sini. Posisi koma harus sama kan? Di depan koma ada angka apa? 0. Di belakang koma ada angka apa? 0 sama 3, tulis. Tambahkan. Berarti 2,13. Satuannya apa? Sentimeter. Itu untuk jangka sorong ya. Ini